Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Salam. Pertama saya akan ucapkan selamat ulang tahun buat kita semua. HUT GKO Depok 1 ke-49. Biarlah berkat Tuhan terus boleh mengalir dalam kehidupan kita bergereja. Bapak Ibu yang terkasih, pagi hari ini tema pelayanan kita adalah jangan menyia-nyiakan keselamatanmu. Dari 1 Petrus 1 ayat 13 sampai 25 kita akan dilayani oleh Pendeta Iren Monalisa Tetelepta, gembala sidang kita. Bapak Ibu, setelah ibadah jangan pulang dulu karena berkaitan dengan perayaan HUT kita akan merayakan dengan beberapa kegiatan. Ada pontong tumpeng dan ada beberapa yang menarik yang bisa kita ikuti. Jadi tetap tinggal di tempat ini untuk bersama-sama kita boleh merayakan. Terima kasih Bapak Ibu, mari kita masuk dalam ibadah minggu pagi hari ini. Bapak Ibu, kita diam sejenak meneduhkan hati dan pikiran di hadapan Tuhan. Kita bersaat teduh. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita datang dengan hati penuh syukur merayakan 49 tahun penyertaan Tuhan bagi gerejanya. Sebab kasih setiamu tidak pernah bersudahan. Dari awal berdiri hingga saat ini, Tuhanlah yang memimpin, memelihara dan meneguhkan setiap langkah gereja. Dalam suka dan duka, dalam tantangan dan pertumbuhan, Tuhan tetap setia menyertai umat-Nya. Mari kita mempersembahkan hidup dan pelayanan kita sebagai ungkapan syukur atas kebaikan Tuhan. Kami siap dipakai Tuhan menjadi alat bagi kemuliaan nama-Mu. Kemuliaan bagi Allah sekarang dan selama-lamanya. Amin. Ku pilih penebus, alangkah sukacitanya, ku memberitakannya terus. Indah
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita mulai ibadah minggu pagi ini sekaligus perayaan HUT GKO yang ke-49. Kita mulai dengan sama-sama mengaku bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, kasih setianya sampai selama-lamanya, dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Salam kepadamu dari segala orang kudus, anugerah Tuhan Yesus Kristus menyertai roh kamu. Sejahtera kita sekalian. Jemaat Tuhan, saya persilakan duduk kembali. Nas pembimbing dalam ibadah hari ini terambil dari 1 Petrus 1 ayatnya yang ke-18. Demikian firman Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas. Amin. Kita merendahkan diri di bawah hukum Tuhan menurut Keluaran 20 ayatnya yang pertama sampai dengan ke-17 sebagai berikut. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu ilah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu berhala yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembahnya atau beribadah kepadanya. Sebab aku, Tuhan Allahmu, adalah Allah yang cemburu, yang membalas kesalahan bapa kepada anak-anaknya, sampai kepada keturunan ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu keturunan, kepada mereka yang mengasihi aku dan berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu untuk disalahgunakan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyalahgunakan namanya. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat bagi Tuhan Allahmu. Jangan melakukan pekerjaan apapun. Engkau, anakmu laki-laki atau perempuan, hambamu laki-laki atau perempuan, hewanmu ataupun pendatang di dalam kotamu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya.
Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya kamu hidup lama di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan memberikan kesaksian dusta terhadap sesamamu. Jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, hambanya laki-laki atau perempuan, lembunya atau keledainya, atau apapun milik sesamamu. Oleh karena hukum Allah menegaskan segala kesalahan dan dosa kita, maka sepatutnya kita merendahkan diri di hadirat Allah, mengaku dosa-dosa kita. Ya Allah Bapa yang kudus dan penuh kasih, di tengah sukacita ulang tahun gerejamu, kami datang merendahkan diri di hadapan-Mu. Kami mengaku ya Tuhan, kami adalah umat yang berdosa dan sering tidak setia kepadamu. Engkau telah memimpin dan memelihara gerejamu selama 49 tahun, namun kami sering lalai hidup seturut dengan kehendak-Mu. Ampuni kami ketika kami lebih mencari kenyamanan daripada ketaatan, ketika kami kurang mengasihi Engkau dan sesama dengan sungguh. Ampuni kami ketika kami tidak setia dalam panggilan menjadi terang dan garam dunia. Ampuni kami ketika pelayanan kami kehilangan ketulusan dan kasih. Ya Tuhan, kami sering mengandalkan kekuatan kami sendiri dan kurang peka terhadap suara dan kehendak-Mu. Pada hari ini, kami datang dengan hati yang menyesal dan rindu untuk diperbarui. Perbaruilah hati kami ya Tuhan, dan bangkitkan kasih-Mu dalam diri kami. Mampukan kami hidup sebagai gereja yang setia dan berkenan kepadamu. Biarlah kami menjadi alat bagi kemuliaan nama-Mu. Kami percaya oleh kasih karunia-Mu di dalam Yesus Kristus, Engkau mengampuni dan memulihkan kami. Amin. Mengajak jemaat Tuhan yang bisa berdiri, mari berdiri untuk mendengarkan berita anugerah dari Tuhan. Saudara, dengarkanlah berita anugerah dari Tuhan seperti yang tertulis dalam Roma 5 ayat yang ke-10, demikian sabdanya. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah melalui kematian anaknya, terlebih lagi kita yang sekarang telah diperdamaikan
pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Bagi saudara yang mengaku dosanya dengan tulus kepada Allah, maka pengampunan Allah tersedia baginya. Dan ia sendiri berkata, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Amin. Jemaat Tuhan, saya persilakan duduk kembali. Ketika kita telah diberikan kesempatan untuk hidup dalam anugerah Tuhan, maka firman Tuhan berkata dalam Roma 14 ayat yang ke-19, sebab itu marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun. Kiranya Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah. Amin. Bapak Ibu jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Mereka yang telah ditebus dan diampuni dosanya dapat berdiri teguh, menyatakan imannya kepada dunia dengan berkata demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak Adam, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, ampunan dosa, kebangkitan dari yang ketiga. Dipersilakan duduk kembali. Kita berteduh sejenak untuk mendengarkan kesaksian pujian yang akan disampaikan oleh vokal grup Komisi PI. Dipersilakan.
Puji Tuhan, terima kasih untuk pujiannya dari Komisi PI dan tim doa pagi hari Sabtu. Tuhan Yesus memberkati. Saudara-saudara jemaat, mari kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan persembahan kita sambil mengingat kata Alkitab dalam Imamat 19 ayat yang kelima. Apabila kamu mempersembahkan korban keselamatan kepada Tuhan, kamu harus mempersembahkannya sedemikian hingga Tuhan berkenan kepadamu. Amin. Tuhan Yesus memberkati persembahan kita semua. Bapa di surga, kami bersyukur karena Engkau telah melibatkan kami dalam pekerjaan-Mu
melalui persembahan yang telah kami persembahkan, yang berasal dari berkat-Mu juga. Ajar kami menggunakan dengan baik yang masih ada pada kami. Kiranya persembahan kami akan membawa hormat dan kemuliaan bagi-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kembali kita berteduh sejenak untuk menikmati pujian yang akan disampaikan oleh vokal grup Keluarga Manado Ambon. Dipersilakan.
Terima kasih untuk keluarga Manado Ambon untuk pujiannya. Tuhan Yesus memberkati. Kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita naikkan pujian Kidung Kesan 427 bait 1 dan 2. Selamat di tangan Yesus, aman pelukannya. Kita berdoa. Kami bersyukur Bapa, hari ini kami boleh ada kembali dalam satu persekutuan keluarga Allah, saudara bersaudara, untuk kami datang memuji memuliakan nama Tuhan, sekaligus kami hari ini mensyukuri anugerah Tuhan, pertambahan setahun usia bagi gerejamu GKO Depok 1 yang sudah memasuki usia 49 tahun. Dan hari ini dalam ibadah ini Tuhan, kami rindu untuk Bapa berbicara kepada setiap kami melalui firman-Mu, dan sekaligus juga menjadi refleksi kami dalam perjalanan gereja 49 tahun ini. Dan biarlah Roh Kudus menolong setiap kami agar kami dapat memahami firman-Mu dan melakukannya dalam kehidupan kami. Berbicaralah Tuhan, kami siap mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, firman yang hidup, Tuhan menyertai saudara. Amin. Jemaat Tuhan, mari saya ajak kita berdiri, yang bisa berdiri, untuk kita membacakan firman Tuhan dari 1 Petrus pasal 1. Bacaan firman hari ini, surat Petrus yang pertama, pasal 1 ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-25. Dan kita akan baca secara bersama-sama. 1 Petrus 1 ayat 13 sampai 25 di bawah judul Perikop Kekudusan dan Kasih Persaudaraan. Kita baca bersama demikian firman Tuhan. Sebab itu siapkanlah akal budimu, waspadalah dan berharaplah sepenuhnya pada anugerah yang akan diberikan kepadamu pada saat Yesus Kristus menyatakan diri. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, hendaklah kamu kudus, sebab aku kudus. Jika kamu menyebut Dia Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka, menghakimi semua orang menurut perbuatannya, hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini.
Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba, yang tak bernoda dan tak bercacat. Ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan, tetapi baru dinyatakan pada zaman akhir demi kamu. Melalui dialah kamu percaya kepada Allah yang telah membangkitkan dia dari antara orang mati dan memuliakannya, sehingga imanmu dan pengharapanmu tertuju kepada Allah. Karena kamu telah menyucikan dirimu dalam ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu, karena kamu telah dilahirkan kembali, bukan dengan benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, melalui firman Allah yang hidup dan yang kekal. Sebab semua yang hidup bagaikan rumput, dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering dan bunga gugur, tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Firman inilah Injil yang diberitakan kepada kamu. Demikianlah firman Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Tuhan, saya persilakan duduk kembali. Bapak Ibu Saudara jemaat, tanggal 16 April kemarin, beberapa hari yang lalu, kita bersyukur kepada Tuhan karena GKO Depok 1 secara khusus memasuki usia yang ke-49 tahun. Untuk itu izinkan saya sampaikan selamat ulang tahun buat kita semua. Ya, Bapak Ibu, ada komando dari sini, salami kiri kanan saja dan sampaikan selamat ulang tahun. Baru tes satu kali sudah tidak taat, ada yang tidak taat. Saya tadi komando bagaimana? Kiri kanan saja. Ada yang ke belakang? Baru mau mulai firman saja sudah mulai tidak taat. Bagaimana mungkin itu? Ya. Padahal komandonya, perintahnya kiri kanan saja. Ini hari ini firmannya agak berat. Saya nggak tahu ini kita bisa apa tidak ini. Baru satu perintah sederhana saja kita sudah langgar, apalagi firman Tuhan yang berat ini. Nggak, saya bercanda kok. Mungkin karena akrab kali ya. Karena kurang afdol kalau yang belakang depan juga nggak salaman. Itulah GKO Depok 1. Bapak Ibu Saudara, tema kita hari ini, jangan menyia-nyiakan keselamatanmu. Tema hari ini tidak sekedar sebuah nasihat. Tapi tema hari ini menjadi perintah serius bagi semua kita yang hadir dalam ruangan ini, maupun mungkin ada yang di luar. Ya. Ini perintah serius kepada kita. Jangan menyia-nyiakan keselamatanmu. Bapak Ibu Saudara, menyia-nyiakan tahu ya? Kalau menyia-nyiakan berarti anggap nggak penting. Menyia-nyiakan berarti ada sesuatu yang berharga tapi kita nggak gunakan itu. Menyia-nyiakan berarti kita tidak manfaatkan itu, kita abaikan itu, meskipun itu berharga. Itu menyia-nyiakan. Maka ketika bicara tentang menyia-nyiakan keselamatan, ini bukan hanya soal perbuatan. Orang yang menyia-nyiakan sesuatu yang berharga itu bukan masalah dia lakukan itu, tidak. Itu semua berasal dari sini, hati. Betul ya? Itu dari hati. Kalau hati kita nggak benar, kalau hati kita keliru, kita nggak bisa melihat sesuatu itu berharga. Dan efeknya atau resikonya adalah kita abaikan itu. Maka kenapa saya katakan tema hari ini sama-sama kita baca? Jangan menyanyiakan keselamatanmu. Ini bukan sekedar nasihat, ini perintah serius bagi kita.
Jangan sia-siakan keselamatan kita. Bapak Ibu, saya ajak kita bayangkan sederhana saja. Kita tuh kasih hadiah sama seseorang. Hadiah itu berharga. Kita siapkan dengan sungguh-sungguh, gitu ya. Kemudian kita harganya tuh juga tidak murah, itu mahal. Mungkin kita tabung untuk memberikan hadiah yang istimewa kepada orang yang juga istimewa kepada kita. Tapi yang terjadi, waktu orang itu terima hadiah yang begitu kita persiapkan dengan baik, dia nggak buka hadiahnya. Terus dia taruh aja begitu saja. Dia nggak peduli sama hadiah itu. Saya mau tanya, ini yang maksudkan menyanyiakan. Saya mau tanya perasaan Bapak Ibu yang kasih, Bapak Ibu Saudara kalau kasih seperti itu, rasanya bagaimana kalau orang abaikan? Ayo jujur saja. Apa rasanya? Kecewa. Terus? Kesel. Terus? Nggak marah? Nggak mungkin. Pasti marah itu. Iya kan? Marah kita. Kenapa? Bahasa anak gaul kayak gini. Gile aja. Gitu ya. Saya udah setengah mati siapin. Tiba-tiba dia main abaikan itu saya. Lain kali nggak bakalan saya kasih lagi. Begitu ya. Biasanya kan gitu ya. Itu yang dimaksudkan dengan menyia-nyiakan. Dan terkadang kehidupan rohani kita juga kayak begitu. Bapak Ibu Saudara, semua kita yang hadir pagi ini tahu dengan pasti apa yang Allah Tritunggal lakukan kepada kita. Apa yang Bapa, Anak, Roh Kudus rancangkan bagi kita umat pilihannya atau ciptaannya yang jatuh dalam dosa. Rancangan Tuhan gak abal-abal, gak ece-ece, tidak. Rancangan Tuhan sempurna untuk bawa kita keluar dari hidup yang tadinya menuju kebinasaan. Bapa rancangkan itu kemurahannya, eksekutornya Yesus Kristus dan penyertaan Roh Kudus. Rancangkan supaya apa? Kita gak menuju kebinasaan itu. Supaya Bapak Ibu dan saya terima yang namanya anugerah keselamatan. Dan itu gak perlu usaha kita. Gak perlu kita bikin muka bagus-bagus di hadapan Tuhan terus terima keselamatan. Gak perlu. Dan memang tidak bisa itu. Yang Bapa Allah Tritunggal rancangan bagi kita adalah Dia keluarkan kita dari hidup yang menuju kebinasaan, taruh kita pada posisi kehidupan yang sedang berjalan menuju kehidupan yang kekal. Dan itulah yang disebut dengan keselamatan. Kita semua tahu itu Bapak Ibu Saudara. Ayat 18 tadi bilang itu ya, coba kita lihat ayat 18. Ini ayat yang dibuat Petrus, yang menjadi bagian firman Tuhan bagi kita hari ini. Dituliskan oleh Rasul Petrus kepada orang-orang yang ada di perantauan. 18 sama-sama, ayat 18-19 kita baca demikian firman Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia. Yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu bukan dengan barang yang fana. Bukan pula dengan perak atau emas. Melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Kita ditebus dengan apa? Darah Kristus. Bapak Ibu tahu tebus ya? Artinya kita digantikan, dibayar supaya kita menjadi milik. Pernah urusan nama pegadaian? Pernah kan? Saya juga pernah. Kenapa? Salah. Kalau pegadaian itu kan begini. Kita taruh barang kita, kalau mau ambil lagi kita harus tebus lagi kan? Iya kan? Kalau nggak ditebus apa yang terjadi? Dilelang, iya kan? Saya tanya kalau nggak ditebus apa yang terjadi? Lelang, dan itu jadi milik orang. Nah itulah mungkin bisa dikatakan memudahkan kita memahami. Kita tuh milik kegelapan, milik dosa, binasa. Tapi Tuhan bilang begini, enggak, mereka milikku. Aku tebus dengan cara apa? Darahku. Kenapa harus darah? Kalau di dalam darah ada nyawa. Nyawa harus ganti nyawa. Dan itu yang Allah kerjakan bagi kita. Maka kalau kita terima itu sebagai hadiah dari Tuhan, berharga, mahal, lalu orang sia-siakan keselamatan itu. Kira-kira yang model begini pantas dibilang apa? Gak berani ya? Karena itu diri kita sendiri kadang-kadang ya kan?
Kalau dikasih terus kita abaikan itu, kita anggap itu sesuatu yang murah, sesuatu yang biasa aja, betapa terlalunya kita, kira-kira gitu. Nah pertanyaannya, bagaimana kita bisa mengukur saya ini menyia-nyiakan keselamatan atau tidak? Nggak usah lagi kita lihat banyak hal, lihat aja pola hidup kita setiap hari. Mulai dari kita percaya Yesus sampai dengan hari ini. Bahkan kita lihat juga perjalanan gereja kita sampai hari ini. Seperti apa kita hidup, itu menandakan sejauh mana kita menghargai keselamatan yang Allah berikan kepada kita. Dan saya mau katakan Bapak Ibu Saudara, tidak sedikit orang yang mengatakan dia percaya kepada Kristus, tapi tidak menghargai keselamatan yang Allah berikan. Hal itu terlihat apa dalam kehidupan sehari-hari. Kadang kita melakukan hal-hal yang jauh dari apa yang Tuhan mau. Padahal waktu Tuhan tebus kita, Tuhan bilang begini, kamu milikku. Maka firman Tuhan katakan, hiduplah seperti apa yang aku mau. Itu tanda kita hidup menghargai keselamatan yang Tuhan berikan. Kadang-kadang kita ini sudah dibawa keluar dari hidup yang sia-sia, tadi ayat 18 bilang, hidup dalam dosa. Tapi kita kadang-kadang masih suka kembali kepada hidup yang sia-sia itu. Melalui apa? Keinginan mata kita, keinginan daging kita, keangkuhan hidup kita. Saya mau tanya Bapak Ibu Saudara, ada orang Kristen yang sudah tahu itu dosa tapi lakukan? Ada? Saya ulangi, ada nggak orang Kristen, anak Tuhan, orang percaya yang tahu bahwa itu hal salah tapi dia tetap lakukan? Ada? Siapa itu? Puji Tuhan. Wih, ada langsung pengakuan dosa rame-rame ya. Ya, saya itu sudah tahu nggak benar. Itu namanya apa? Dibungkus dengan dosa gitu kan. Tapi Paulus itu namanya kebodohan. Itu dia. Ada nggak orang Kristen yang bisa dibilang sudah terima keselamatan tapi abaikan Tuhan, nggak punya hubungan yang dekat dan intim dengan Tuhan melalui doa dan firman? Ada? Siapa itu? Oh, saya udah mulai pelan, karena sudah mulai ada yang punya waktu berdoa dan baca firman kan ya, amin. Ya, ada nggak orang Kristen yang kalau butuh Tuhan hanya demi kepentingannya? Jadi berdoa itu kalau hanya butuh saja, ada? Di sini ada? Tidak ada. Tidak ada yang mengaku kayaknya. Ya. Belum lagi ada orang-orang yang mengatakan dia sudah terima keselamatan, terjerat dengan kebiasaan-kebiasaan buruk, terjerat dengan perbuatan-perbuatan dosa. Bapak Ibu Saudara, yang kayak begini, itu yang disebut jangan sia-siakan keselamatanmu. Katanya orang Kristen, katanya, ya kan, hari Minggu datang gereja, melakukan semua aktivitas rohani, tapi dalam hidup tidak setia dalam hubungan. Baik kepada suami, istri maupun pacar. Ada yang begitu? Ada. Saya nggak usah tanya siapa dia kan, nanti itu kan, yang lagi bermasalah kan begitu kan? Ya, mengaku aja di hadapan Tuhan. Ada orang Kristen punya simpanan. Kalau uang nggak apa-apa, tapi kalau manusia bahaya. Ya kan? Ada. Yang tanpa disadari itu dibukakan. Ada orang yang mengatakan katanya orang Kristen, tapi kemana-mana mengucapkan hal-hal yang di dalamnya mengandung kebohongan. Tukang tipu. Ada orang Kristen yang begitu? Banyak. Katanya orang Kristen, tapi halalkan segala macam cara demi keuntungan pribadi. Ada? Ada. Ini kalau saya bilang ada, Bapak Ibu jawab, saya dipastikan bahwa oh ada yang kayak begitu. Gitu ya, terlepas dari kita sedang mengaku pribadi atau kita sedang ingat orang lain. Tapi ada yang kayak begitu. Ada orang yang katanya Kristen tapi terjerat dengan kecanduan. Kecanduan terhadap pornografi, kecanduan terhadap judi beneran, judi online. Ada? Wih, sudah mulai kencang kayaknya. Itu yang dibilang tadi. Kita sudah terima itu berharga, tapi kita abaikan itu dengan apa? Kelihatan dalam perbuatan kita. Yang mari kita ukur. Oh iya ya, tanpa disadari saya menganggap anugerah itu barang murah. Dengan melakukan apa yang tidak berkenan di hadapan Tuhan.
Bahkan ada orang Kristen yang tiap hari dengar firman tapi untuk ampuni orang susah sekali. Ada? Semoga tidak ada dalam ruangan ini. Kalaupun ada segera, bagus, bertobat, gitu ya. Yang sudah tahu, iya Bu Pendeta, saya tuh sakit hati, tapi kayaknya sulit sekali. Apa yang bikin sulit? Ego. Maka Bapak Ibu Saudara, 1 Petrus 1 ayat 13-25 menjelaskan kepada kita apa yang harus dilakukan. Ini pemahaman yang luar biasa Petrus berikan bagi kita. Firman Tuhan hari ini berikan. Ada 2 kata yang dijelaskan dalam perikop ini, yang saya kira itu menjadi evaluasi bagi kita. Yang pertama taat, yang kedua kudus. Ini 2 kata ini yang diulang-ulang dan memberikan gambaran kepada kita bagaimana kita merefleksikan kembali keselamatan yang Tuhan berikan bagi kita. Bicara keselamatan berarti kita bicara tentang ketaatan dan kekudusan. Amin. Ya, keselamatan keluarnya itu melalui ketaatan kita dan kekudusan hidup kita di hadapan Tuhan. Kita baca ayat 14 bacaan kita tadi. Ayat 14 katakan demikian firman Tuhan, hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Ayat ini nggak perlu diurai ya, jelas Bapak Ibu ya. Cara kita tidak menyia-nyiakan keselamatan adalah hidup dalam ketaatan. Taat berarti dengar dan lakukan. Saya percaya Bapak Ibu adalah orang-orang yang punya ketaatan di hadapan Allah. Mendengar dan melakukan apa yang difirmankan oleh Allah. Firman Tuhan kalau kita dengar gak usah bantah. Gak usah juga kita kita cari-cari ada kepentingan kita di situ atau tidak. Setiap kali firman Tuhan diberitakan, terima itu. Kalau itu mengubah hidup kita, segera ubah. Kenapa? Karena itulah ciri orang yang hidup menghargai keselamatan. Jadi kalau bicara ketaatan, saya nggak panjang lebar untuk bagian itu. Karena saya tahu yang bikin orang tidak taat itu cuma satu, sombong. Ya, anak-anak kita aja kalau kita bilang ya, lakukan ini, dia nggak dengar, marah. Itu apa? Benih kesombongan itu. Benih pemberontakan ada di situ. Apalagi kalau urusan kita dengan Tuhan. Kalau firman diberitakan dan kita memilih untuk menolak itu, berarti kita tidak sedang hidup di dalam menghargai anugerah keselamatan. Kata yang kedua yang disampaikan dalam bagian ini adalah kudus. Ayat 15-16 sama-sama kita baca. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu, sebab ada tertulis, hendaklah kamu kudus sebab Aku kudus. Bapak Ibu, saya mau jelaskan bagian ini supaya kita tidak salah paham. Kalau kita bicara hidup kudus, tidak sedikit orang Kristen yang bilang begini, bagaimana mungkin saya bisa hidup kudus? Kita ini kan manusia biasa, pasti jatuh dalam dosa. Pernah dengar gitu ya? Bagaimana mungkin Bu Pendeta kita bisa hidup kudus? Kita masih terikat darah dan daging, kita masih kemungkinan jatuh dalam dosa. Terkesan kalimat itu rendah hati. Tapi hati-hati, itu kalimat yang membenarkan kita atas semua dosa yang kita lakukan. Setuju? Betul ya? Kita ini manusia biasa. Gak bisa sama seperti Tuhan. Kalau Tuhan Yesus karena Dia Tuhan, ingat, Yesus melakukan semua teladan itu sebagai manusia. 100% manusia. Untuk memberikan keteladanan kepada kita bahwa kita pun sebagai gambar Allah yang diperbaharui bisa lakukan itu. Tapi yang bikin itu adalah kesombongan kita. Yang kita bilang bahwa namanya juga manusia. Yang bilang malaikat siapa? Nggak ada kan? Namanya juga manusia Bu Pendeta. Itu kalimat itu hati-hati. Karena kalimat itu seringkali membenarkan kita terhadap dosa. Hidup kudus bukan berarti tidak pernah jatuh dalam dosa. Setuju? Bapak Ibu masih jatuh dalam dosa ya? Masih ya? Perhatikan bagian ini Bapak Ibu Saudara. Hidup kudus bukan berarti tidak pernah jatuh dalam dosa atau menjadi manusia yang sempurna. Bukan. Nggak demikian. Kalau standarnya itu kita nggak ada di situ. Nanti kalau sudah hidup bersama dengan Tuhan. Hidup kudus artinya begini. Bapak Ibu Saudara dan saya, khususkan hidup kita hanya untuk Tuhan. Sehingga semua yang kita lakukan
Fokusnya aku lakukan ini untuk memuliakan Tuhan. Itu hidup kudus. Hidup kudus artinya tidak nyaman kalau kita berada dalam perbuatan dosa. Bapak Ibu, tadi bilang pernah lakukan dosa. Pernah rasa tidak nyaman? Pernah kan? Pernah rasa nyaman? Pernah juga. Ya. Itu ada orang yang kalau dikasih tahu, nyaman banget dia dengan dosa yang satu itu. Saya pernah punya pengalaman. Mengingatkan seseorang terhadap perbuatan dosanya. Saya bilang, kalau itu tidak segera diselesaikan, Tuhan akan teriakkan itu dari soto rumah. Itu kan firman Tuhan bilang begitu ya. Dan akhirnya memang itu terjadi. Kan gak perlu sampai begitu ya. Cukup kita datang, gak nyaman ini saya lakukan ini tidak nyaman. Tuhan ampuni saya, cuman butuh itu. Tuhan ampuni saya. Dan saya berdoa senantiasa, Bapak Ibu Saudara dan saya selalu merasa tidak nyaman kalau kita lakukan dosa. Itulah hidup kudus. Hidup kudus bukan berarti kita gak pernah jatuh dalam dosa, tapi kita akan segera keluar karena kita tahu identitas kita, status kita adalah orang-orang yang terima hal yang berharga, yaitu keselamatan. Maka Bapak Ibu Saudara, ayat 5 dan 16 ini jangan kita lihat sebagai sesuatu yang oh itu nanti buat orang-orang yang bisa dibilang hebatlah dalam iman, gak ada. Ayat 5-16 ini perintah Tuhan. Ini perintah Tuhan atau manusia? Perintah Tuhan, amin. Tuhan bilang hendaklah kamu kudus sebab aku kudus. Itu sebuah standar yang Tuhan minta dari kita. Artinya begini, kalau Tuhan perintahkan itu, gak mungkin tidak kita, artinya itu bukan sesuatu yang mustahil untuk kita lakukan, amin. Kalau Tuhan perintahkan hiduplah kudus, bukan berarti sesuatu yang jauh sekali dari cara berpikir kita, enggak. Cuman butuh satu, ketaatan kita untuk melakukan firman Tuhan itu. Karena perintah hendaklah kamu kudus sebab aku kudus, itu bukan sekedar sebuah tuntutan dari Tuhan, tapi itu panggilan yang disertai oleh anugerahnya. Cara memahaminya begini, Tuhan kasih anugerah itu bagi kita, Bapak Ibu terima itu secara pribadi, ya. Kita nggak ada terima anugerah keselamatan itu secara rame-rame, tidak. Karena menerima Kristus harus menerima secara pribadi. Saya menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya secara pribadi. Tuhan taruh keselamatan itu dalam diri kita. Tapi bukan berarti keselamatan itu berdiam. Tuhan juga kasih Roh Kudus bagi kita. Supaya tuntun kita, sehingga kita tahu apa yang harus kita kerjakan sebagai orang yang terima keselamatan. Artinya kita aktifkan keselamatan itu dalam segala tindakan kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara dan saya bukan robot yang ketika Tuhan kasih keselamatan lalu kita tinggal tunggu perintah ke kiri apa ke kanan, tidak. Tuhan beri kepada kita hikmat untuk ambil keputusan, sehingga kalau orang hidup terima keselamatan dengan Roh Kudus yang bekerja dalam hidupnya, dia aktifkan keselamatan itu sehingga kita bisa memutuskan hal-hal yang benar oleh tuntunan kuasa Roh Tuhan. Amin. Jadi kalau kita lakukan hal yang baik, bukan karena kita baik, tapi karena Roh Tuhan yang mengaktifkan kebaikan itu, sehingga kita bisa lakukan itu. Dan itu menjadi berkat bagi orang lain. Bapak Ibu ingat Paulus dalam Filipi 2 ayat 12 dia bilang apa? Tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Kata kerjakan di situ, itu dalam bahasa aslinya agak susah sih ngucapinnya. Tapi bahasa asli dalam bahasa Yunaninya itu, kata itu seringkali lazim dipakai untuk seorang petani yang mengolah lahan. Ya, jadi kira-kira kalau diterjemahkan secara umum dibilang begini, olahlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bapak Ibu tahu itu ya, petani kalau mau tanam sesuatu gak mungkin langsung buang benih kan. Dia olah itu ditaruh benih, begitu bertumbuh dirawat dengan baik, dikasih pupuk sehingga benih itu bisa bertumbuh dan menghasilkan buah. Itulah gambaran keselamatan kita. Tuhan taruh itu dalam hati kita, harus kita kelola. Dengan Roh Kudus yang menolong kita, kelola keselamatan itu melalui apa? Firman Tuhan, doa, semua disiplin rohani kita lakukan, ibadah bersama. Maka itu akan membuat benih itu bertumbuh dari diri kita dan itu keluar dari tindakan kita. Sehingga itu tidak hanya terjadi ketika di gereja.
Kita lakukan hal baik bukan hanya di gereja. Saya suka bilang berulang-ulang, di gereja tidak ada orang yang kelihatan jahat. Betul? Semua orang terlihat? Tapi nanti lihat di luar. Apakah dia mengolah keselamatan itu? Sehingga itu keluar dalam tindakannya yang berbuah dan menjadi berkat bagi orang lain. Berarti bukan cuma di gereja, di tempat kerja kita, tempat usaha kita, di tempat sekolah di mana kita ada menimba pendidikan, di tempat di mana kita berjuang dengan kehidupan kita, di dalam pelayanan sekalipun, olah keselamatan itu. Supaya apa? Apa yang keluar dari diri kita, sesuatu yang datang dari apa yang Tuhan mau. Maka hari ini firman Tuhan mengingatkan kita Bapak Ibu Saudara, percayalah apa yang keluar dari pekerjaan Tuhan di dalam diri kita. Jadi begini, Tuhan kasih ke kita, kita wajib kelola itu. Amin. Jadi nggak bisa bilang nanti hari Rabu Mas Agung jelaskan lebih jelas dalam ibadah wilayah. Langsung kata Mas Agung, aduh saya dikasih ini lagi. Ya Mas Agung ya, karena nggak mungkin selesai di mimbar ini. Nanti dijelaskan apa artinya kita percaya keselamatan itu hanya karena iman. Paulus bilang itu. Yakobus bilang iman tanpa perbuatan hakikatnya mati. Kelihatannya ini bertentangan, ternyata tidak. Paulus bilang, kamu selamat hanya karena iman, titik. Yakobus teguhkan itu bilang begini, tanda kamu beriman adalah kamu lakukan perbuatan baik. Ya, itu dia. Jadi nyambung, bukan bertentangan. Ada banyak orang bilang begini, saya cukup sampai pemahaman Paulus saja. Yang penting punya iman. Kalau saya mau bikin apapun terserah, kan yang penting saya pegang ajaran Paulus. Kita lupa ada Yakobus dan Petrus yang bilang bahwa iman itu dibuktikan melalui apa yang keluar dari dirimu. Sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan. Walaupun kita sebenarnya nggak bisa senangkan hati Tuhan gitu ya. Tapi sesuatu yang datang dari apa yang Tuhan mau. Dan itu jadi berkat bagi orang lain. Bapak Ibu bisa hidup kudus? Amin. Bukan berarti tidak pernah lakukan dosa ya. Tapi kalau hari ini kita sadar, oh iya, apa yang saya lakukan gak berkenan. Tuhan ampuni, saya gak nyaman untuk itu. Dan ini juga menjadi refleksi kita bagi GKO di usia 49 tahun. Ada yang usia 49 tahun hari ini? Cuman saya sama satu orang di belakang. Saya 49 loh Bapak Ibu. Kenapa? Pikir 50. Atau sudah 55. Wajah aja boros, tapi saya usia 49. Kira-kira gereja itu harus 49 tahun bukan lagi duduk diam, tapi berkarya. Kelola keselamatan yang Tuhan berikan bagi gereja ini. Dan kita kelola itu untuk apa? Orang bisa berjumpa dengan Tuhan melalui apa yang kita lakukan. Amin. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih Allah di dalam Yesus Tuhan kami yang hidup dan Roh Kudus yang menyertai kami. Taruhlah firman ini bertumbuh dalam hati kami dan berikan kepada kami terus mengingat kewajiban kami untuk mengelola firman ini sehingga itu boleh keluar menjadi sebuah perbuatan baik yang menjadi berkat bagi orang lain. Dan apa yang kami lakukan memuliakan Tuhan. Kami tahu itu tidak hanya terjadi di batas tembok-tembok gereja ini, tapi dimanapun kami ada. Biarlah ketika Roh Kudus menolong kami untuk mengelola keselamatan yang Tuhan berikan itu, maka itu keluar dari perbuatan-perbuatan hidup kami yang memuliakan Tuhan. Di tengah pekerjaan kami, usaha kami, bisnis kami, di sekolah di mana kami menimba ilmu pendidikan, di perkuliahan, bahkan juga di tengah pelayanan gereja, apa yang kami lakukan itu memuliakan Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita aminkan firman Tuhan dengan menaikkan kembali pujian selama Yesus perlindunganku telah mati bagiku. Ayat yang ketiga. Yesus perlindunganku telah mati bagiku, padanya ku percaya, Yesus kekal teguh. Dia
Mari kita menaikkan beberapa pergumulan kita dalam doa syafaat. Kita berdoa. Terpujilah Allah Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, Allah yang mengasihi kami. Kami bersyukur pagi ini Tuhan, kami anak-anak-Mu boleh datang memuji memuliakan nama Tuhan, mendengarkan kebenaran firman-Mu. Dan secara khusus kami, keluarga besar GKO Jemaat Depok 1, kami bersyukur atas pertambahan setahun usia yang Tuhan berikan bagi gereja-Mu. Di tanggal 16 April Tuhan tambahkan 1 tahun usia 49 tahun penyertaan Tuhan bagi kami GKO Jemaat Depok 1. Kami bersyukur untuk itu ya Tuhan. Dan kami percaya bahwa apa yang Tuhan buat sampai dengan hari ini bagi gereja-Mu, biarlah itu semua agenda Tuhan yang sedang kami kerjakan. Dan kami tahu kehidupan kami bersama dalam persekutuan kasih, kehidupan saudara bersaudara sebagai jemaat Tuhan, di atasnya Tuhan curahkan berkat. Karena kami tahu di mana ada kasih, di situ ada berkat Tuhan. Terima kasih Bapa untuk gereja-Mu yang Engkau izinkan ada dan kami ada di dalamnya untuk bertumbuh bersama. Berkati seluruh jemaat Tuhan dalam segala pergumulan hidup yang dihadapi, kami yakin dan percaya Tuhan perlengkapi setiap umat Tuhan dalam gereja-Mu di tempat ini untuk tidak menyia-nyiakan keselamatan, untuk menghargai keselamatan yang Tuhan berikan, mengelolanya dengan baik, dan itu keluar dari perbuatan-perbuatan kami yang itu memuliakan Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama. Kami berdoa bagi seluruh pelayan dalam gereja-Mu di tempat ini. Tuhan, kami percaya Engkau telah memilih anak-anak-Mu untuk melayani pekerjaan-Mu melalui gereja-Mu. Berikan hikmat, roh takut akan Tuhan, hidup dalam kekudusan. Sehingga semua hal yang dikerjakan, semua datang dari apa yang Tuhan mau. Untuk kami bertumbuh bersama. Pelayanan-pelayanan yang dibuat, ada kuasa Allah yang mengalir untuk memulihkan kehidupan kami semua. Maka biarlah seluruh pelayan Tuhan yang melayani dalam gereja-Mu di tempat ini menjadi pelaksana firman Allah, sehingga impartasi kasih karunia yang dari Tuhan itu mengalir melalui setiap pelayanan yang boleh diberikan. Terima kasih ya Tuhan, kami juga berdoa bagi pergumulan-pergumulan umat Tuhan, masa depan anak-anak kami, keluarga-keluarga yang mengalami pergolakan, konflik, yang itu terus-menerus berjuang Tuhan untuk dipulihkan. Kami yakin dan percaya pemulihan Allah boleh terjadi. Bahkan masa depan anak-anak kami Tuhan sudah siapkan yang terbaik. Anak-anak yang meninggalkan iman kepada Tuhan Yesus kami imani, kami tetap bawa mereka di dalam doa dan Tuhan berkarya atas seluruh keberadaan hidup mereka. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa secara khusus bagi beberapa keluarga dalam jemaat Tuhan di tempat ini. Kami doakan keluarga Bapak Agustinus Budiono, keluarga Bapak Ragil Dani Sukoco, keluarga Bapak Wilhelmus Edwiori, keluarga Bapak Welem Misa, keluarga Bapak Yani Ferdinand Talaen, keluarga Bapak Andreas Heri Putranto, keluarga Bapak Ronald Sahat P. Lumban Tobing, keluarga Bapak Demetrius Taneo, keluarga Bapak Dionisius Tameon, dan keluarga Saudara Daniel Denis Suasono. Ya Tuhan, berkatilah 10 keluarga yang kami bawa dalam doa pagi hari ini. Tuhan mengenal setiap keluarga dengan apa yang digumuli, yang sakit disembuhkan, yang bergumul untuk masa depan anak-anak. Tuhan siapkan yang terbaik. Bahkan yang bergumul dengan persoalan ekonomi, Tuhan pulihkan perekonomian mereka. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa ya Bapa, menyerahkan kegiatan-kegiatan yang akan berlangsung dalam jemaat-Mu, secara khusus seminar sosialisasi kanker dan pemeriksaan pap smear yang dilaksanakan tanggal 25 untuk ibu-ibu PW. Tuhan memberkati kegiatan ini. Bahkan juga rencana pemberkatan pernikahan kudus Saudara Ariando Kevin Agusto dan Saudari Nadia Priska Teja Mulia yang akan dilayankan pada tanggal 2 Mei. Tuhan memberkati seluruh persiapan keluarga, bahkan kedua saudara kekasih kami. Kami juga berdoa ya Tuhan bagi rencana kebaktian Padang Jemaat tanggal 27 Juni. Semua yang akan hadir, panitia yang bekerja diberkati oleh Tuhan, sehingga kegiatan ini menjadi momentum bagi kami untuk kami berkomitmen bersama hidup sebagai keluarga Allah, dan kami percaya keluarga yang sehat dalam iman itu menjadikan gereja ini kuat untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Kami doakan jemaat yang saat ini sedang sakit atau berada dalam proses pemulihan. Kami doakan Ibu Lemina Turnip Sri Haloho, Ibu Supartina Makatipu, Ibu Yuliana Siwu, Bapak Ruslan Yudiseno, Ibu Siti Sudarsi Tukiar, Ibu Yosefin Hetarion Suwarno, Bapak Yakonias Marwanaya, Ibu Adriana Yiska Sri Suhartika Marwanaya, Bapak Mulyadi Manulang,
Ibu Maharani Malabar Warupun, Ibu Tugila Umaryanto, Ibu Minaulis Simarmata, dan Bapak Eli Robinson Situmorang. Ya Tuhan, berkatilah orang tua kami, saudara-saudara kami yang saat ini sedang mengalami kelemahan tubuh. Kami imani dan percaya mereka sudah sembuh dalam nama Yesus. Semua proses pengobatan yang dijalani itu adalah cara Tuhan menyatakan kuasa Tuhan. Mujizat Tuhan terjadi bagi kehidupan keluarga-keluarga kami yang saat ini sedang sakit. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur bersama dengan saudara-saudara kami yang berulang tahun di minggu ini. Kami doakan saudari Evi Christine Mona Aiheri, Ibu Wulandari Kusuma Dewi, Ibu Safira Ruth, Bapak Roland TP Sitompul, Ibu Darna Nurmita Baru Simanjuntak, Saudara Yosafat Gafrila Mandey, Ibu Fransina Mairuhu, Saudari Ibu Rosintan Elizabeth Situmorang, Hosea Haniel Tameon, Saudara Rian Watremi, Bapak Hilan Sitompus, dan Bapak Arnold Yabes Tameon. Tuhan memberkati saudara-saudara kami yang berulang tahun di minggu ini. Sukacita, damai sejahtera Tuhan melingkupi kehidupan mereka, dan semua yang digumuli yang dibawa kepada Tuhan, Tuhan menjauh seturut dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kami doakan ya Tuhan pos pelayanan kami yang ada di Dalung Bali. Tuhan, kami yakin dan percaya pos ini ada karena kemurahan Tuhan. Maka kami pun memohon belas kasihan Tuhan untuk berkati setiap pelayan Tuhan yang melayani di pos pel Dalung Bali. Tuhan memberkati seluruh umat Tuhan. Semua persoalan yang sedang terjadi kami yakin dan percaya kuasa Tuhan bekerja untuk memulihkan. Kuasa Tuhan bekerja untuk membawa setiap anak-anak Tuhan berada pada titik yang benar sehingga pos ini boleh terus berkembang untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami doakan Sinode GKO, Tuhan memberkati majelis Sinode semua jajaran yang ada. Persiapan untuk sidang Sinode GKO yang akan berlangsung di tahun 2027 yang akan datang. Pemilihan para calon penatua sampai dengan peneguhan penatua di bulan Juli, Tuhan memberkati semua proses ini. Dan kami tahu setiap pribadi yang telah Tuhan pilih, Tuhan perlengkapi untuk melakukan pekerjaan Tuhan yang mulia ini. Kami doakan bangsa dan negara kami, kota Depok di mana kami ada, Bapak berkati sehingga apa yang boleh kami lakukan sebagai bagian dari warga negara memberi kontribusi yang baik bagi pemulihan masyarakat di sekitar di mana kami tinggal. Ini doa kami ya Tuhan. Kami pagi ini mendoakan suku Kaur, salah satu suku yang terabaikan di Indonesia. Suku yang berada di wilayah selatan Provinsi Bengkulu. Biar Allah membangkitkan satu generasi muda orang anak-anak Kaur untuk meresponi Injil dan membawa Injil kepada keluarga dan perkampungan mereka. Kami doakan orang-orang percaya dari Lahat, Mana, Bengkulu yang terbeban untuk menjangkau orang Kaur. Dan pelayanan melalui media digital juga dapat menjangkau mereka. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Ampuni kami Tuhan, kami banyak sekali meminta, kami kurang bersyukur. Ampuni kami kalau kami masih hidup dalam dosa. Kami masih bermain-main dan menganggap murah keselamatan yang Tuhan berikan. Hanya karena kebodohan kami dan keegoisan kami. Ampuni kami Tuhan. Biar kami pulang dari tempat ini dengan terus melakukan kebenaran-Mu sebagai gaya hidup. Sehingga melalui hidup kami nama Tuhan dipermuliakan. Doa ini kami naikkan hanya di dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang telah mengajar kami berdoa bersama demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saya mengajak jemaat Tuhan kita berdiri mengakhiri ibadah ini. Kita naikkan pujian Kidung Kesan 455 bait 1 dan 2. Selamatku di lembah berbunga dan berair sejuk, yang kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri bakal ikut.
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pergilah dan kabarkanlah Injil dalam kata dan perbuatanmu, dan biarlah berkat Allah menyertai saudara. Terimalah berkat Tuhan. Kiranya anugerah Allah Bapa dan pengasihan Tuhan Yesus Kristus yang memelihara dan memimpin kamu dalam kuasa Roh Kudus tinggal menyertai dan memberkati saudara, mulai dari saat ini terus kekal sampai selama-lamanya. Amin. Yang kita semua yang hadir untuk turut dalam sukacita perayaan ulang tahun ke-49 GKO Depok 1. Setelah kita bersaat teduh, jangan kemana-mana, mari nikmati sukacita bersama-sama. Sebelumnya kita nyanyikan Mars GKO. Silakan duduk kembali untuk bersaat teduh. Bapak Ibu Jemaat kekasih Tuhan, Shalom. Kami atas nama Majelis Jemaat GKO Depok 1, perkenankanlah kami untuk melakukan acara seremonial hari ulang tahun GKO Depok 1 yang ke-49, tepatnya jatuh pada tanggal 16 April 2026. Oleh karena itu saya undang semua bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan kembali lagu
Selamat ulang tahun. Dengan penuh sukacita kita akan menyanyikan lagu Happy Birthday sambil bertepuk tangan. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Supaya tidak berlama-lama, saya silakan duduk kembali. Saya akan mengundang Ibu Pendeta kita, Ibu Iren, dan Ketua Majelis Pak Reki. Tolong hadir di depan. Wah, enak 49 tahun merupakan usia yang lagi segala-galanya buat kita. Saya mempersilakan Ibu Pendeta. Saya tidak pernah potong ini. Harus dia jatuh. Bapak Ibu, saya potong mewakili semua jemaat ya. Rela? Ridho? Ini foto dari mana? Dari sini? Dari sini aja. Ada yang foto? Mas Eko foto Mas Eko. Ini merupakan simbolis bersama kita. Semoga di tahun pelayanan 2026 kita semakin setia melayani Tuhan, makin kompak, makin saling menyayangi satu dengan yang lain. Walaupun di masa tahun 2026 ini adalah periode terakhir dari beberapa majelis, beberapa juga masih lanjut. Biar tambah gede. Jadi biar ketua majelisnya tambah besar. Mas Eko. Terima, Tuhan Yesus memberkati. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun Bapak Ibu, Tuhan berkati. Nanti baru dibagi-bagi ya. Gak cukup kayaknya, tapi nanti ada di luar. Ya, untuk porsi yang ini tidak cukup untuk kita, tetapi ada servis dari majelis jemaat untuk Bapak Ibu sekalian. Di depan ada bakso 2 gerobak yang kita siapin, ada somai 2 gerobak yang kita siapin, ada es krim, macam-macam. Saya minta semua bangkit berdiri, kita sambil jabat tangan kiri dan kanan sambil mengucapkan selamat ulang tahun untuk Anda. Tuhan berkati. Tidak ada salam.